Ini siapapun yang melindungi nih kita, aparat penegak hukum yang digaji oleh rakyat, ya aku doakan ya anak cucu kalian kayak kita. Satu hal, Bu, yang pasti kita semua manusia tidak ingin menjadi anak durhaka. Kita semua manusia tidak ingin menjadi anak durhaka terhadap ibu kandungnya. Ya, ini termasuk video lama sebenarnya ketika beberapa owner brand itu datang ya ke DPR ketika itu untuk menyuarakan tentang ketidakadilan yang mereka alami atas review-review beberapa oknum ya, diantaranya ada sosok Nikita Mirzani tentunya. Coba kita sedikit kilas balik aja, coba kalian dengerin ya gitu, karena ada sebuah janji di situ kepada masyarakat yang tentunya masyarakat Indonesia menagih dong, karena hal yang dituduhkan itu terbukti gitu. Yang komen di Uya-Kuya bilang katanya Uya-Kuya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Ya maaf nih ya, orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue ya. Dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya-Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. Intinya gue tegak lurus, gue cuma mengerjakan tugas gue sebagai DPR, membela kepentingan rakyat, pro rakyat. Rakyat yang mana ya? Seluruh rakyat lah, bukan rakyat golongannya SS doang, gak yang lainnya dokter RG, dokter endoktif, dokter siapa, dokter-dokter yang lain, bukan. Gue semua rakyat. Gue gak peduli ya sama tekanan-tekanan apapun dari golongan manapun atau dari buzzer manapun yang mencoba menekan gue ya. Yang jelas kalau ada skincare berbahaya ya, atau apapun yang berbahaya atau apapun ya, apalagi membahayakan kesehatan masyarakat, harus diberantas. Bubarkan, kalau perlu tutup pabriknya, itu biar itu tugas BPOM dan polisi. Gua akan kawal sembilan ya. Tapi kalau memang juga ada ya upaya pemerasan, ya itu juga ya jangan dinormalisasi. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun, ya kan? Nah itu skincare bermerkuri juga sikat, ya kan? Nah kemarin kan konteksnya itu kan ada orang yang mengaku diperas. Ya, katanya dengan membawa nama DPR dan BPOM, ada seorang oknum dokter yang katanya meminta sejumlah uang 2 juta Singapura dolar. Ya wajar lah mereka ngomong begitu. Saya tanya, siapa orangnya? Siapa yang diperas? Siapa yang meres? Berapa? Seperti apa kejadiannya? Karena saya nggak mau cuman ngomong doang, nggak ada bukti. Takutnya mereka juga bohong, takutnya mereka halusinasi. Kan wajar saya nanya. Oke, kalau kita ngomongin soal keadilan di negeri ini gitu ya, bahwa Bang Togar Situmorang sebagai lawyer itu menyatakan ada seorang atau oknum yang sedang bermasalah, dugaannya seperti itu, dan sudah dilaporkan, kemudian mangkir dari beberapa kali pemanggilan pihak kepolisian gitu ya. Bagaimana nih atas keadilan gitu ya? Kenapa mangkir dan tidak ada tindakan tegas kepada oknum tersebut jika memang tidak merasa bersalah seperti itu? Coba kita sedikit dengarkan statement dari Bang Togar berikut ini. Horas, salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Saya mendapatkan informasi dari rekan kantor saya, ada VT seperti ini. Di dalam VT ini ada seseorang bernama Fitri Sauteru. Oke. Di sini dia ada lagi mengekspresikan kekesalannya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia kesal dan lantas di sini mengatakan bahwa ada lawyer sebagai buzzer. Dan yang kedua dikatakan lawyer itu harus hadir di pengadilan untuk mendukung terdakwa. Saya jadi bingung. Saya itu lawyer yang memang memberikan edukasi, di mana kalau ada satu warga negara dipanggil sama pihak kepolisian, wajib datang, bukan mangkir. Itu satu. Ya. Kedua, saya bukan buzzer, saya ini advokat resmi dan saya bekerja berdasarkan undang-undang. Dan saya ini juga yang ketiga tidak perlu datang ke pengadilan terus-terusan.
Karena sudah ada pengacara yang mendampingi Nikita Mirzani untuk bersidang, yaitu Bang Fahmi. Nah, yang keempat, ya kalau memang kita mau mengedukasi, bukan menggiring opini, datang aja ke Polres Jakarta Selatan. Kan yang kita dengar, kamu tuh orang hebat, kamu tuh orang kuat, segala macam lah. Nah, jadi jangan menyalahkan profesi saya sebagai seorang advokat. Karena kita tuh hanya bekerja, satu, mengedukasi masyarakat, kedua, memberikan pendampingan, ketiga, memberikan konsultasi hukum. Itu. Dan kita tidak giring-giring opini, ini fakta. Fakta dari Polres Jakarta Selatan diberitahu 2 kali Anda tidak datang alias mangkir. Nah, ya pada intinya yang disampaikan oleh Bang Togar bahwa peran dia ketika ada di suatu persidangan ataupun ada atau tidak adanya dirinya di kantor pengadilan gitu ya, memang dia relevan gitu ya untuk mengungkapkan suatu opini, statement apapun itu sesuai dengan apa yang ia kuasai, profesinya tentunya gitu ya. Ya, lawyer uzur. Sudahlah ya, kalau kau tuh mau ngebela terdakwa, mendingan gabung dengan lawyer terdakwa yang membela di depan majelis hakim yang mulia, ya ardu argumentasi sama JPU. Jangan cuap-cuap di sosmed kayak mak-mak lambe ya. Kalau misalnya mau kutak-katik urusan laporan orang tuh, laporan dia aja, orang yang ngelaporin dia aja bejibun, itu dulu jalanin ya, itu dulu jalanin. Bagaimana tuh laporan Iza Zega tentang kesaksian palsu, bagaimana tuh yang sama penasehat hukum saling gebuk di dalam situ, itu dulu jalanin ya. Aku sih pasang badan buat mereka keadilan, nggak usah yang nggak ada urusannya kau kutak-katik ya. Lagian nama dia tuh udah cemar dari Sabang sampai Merauke ya, mendingan kau gabung tuh sama Bang Fahmi membela terdakwa. Lagian nih terdakwa ini kenapa sih dibelanya sama begini-beginian, amit-amit. Jadi menurut aku ya guys, ya wajar sih kalau sekarang itu banyak lawyer yang seolah-olah menjadi buzzer ya, bukannya memberikan atau mengedukasi masyarakat ya, jangan onar, bertarunglah secara benar ya. Itu saran aku aja sih, gabung aja ya sama lawyer terdakwa gitu. Aku dalam perseteruan ini ya, walaupun kemarin aku lihat ya Dr. Oki walaupun lawyernya itu Bang Fahmi, tapi aku ngelihat Bang Sunan ya, jangan pikir aku bela Bang Sunan nih, walaupun mereka suami istri itu sahabatku. Tapi yang sedang dibahas Bu FS itu adalah poinnya atau figurnya itu ada di Anda, bukan ngomongin NM, bukan ngomongin sosok ini. Bang Sunan lah inilah gitu. Yang dipertanyakan oleh Bang Togar ataupun publik mungkin ya, soal kehadiran Anda apa gitu. Kalau jawabannya jangan ngurusin urusan orang atau laporan orang, ya itu tidak menjawab akan pertanyaan-pertanyaan publik ya sejauh ini gitu, bahwa kalau yang disuarakan katanya suatu kebenaran dan keadilan gitu loh.